Waktu udah berlari ke depan si Salsa bukan lanjut joget lagi. Kalian tahu si Tante Anis langsung memeragakan gerakan seperti sedang menggendong bayi. Sambil berkata dingin, ini anakku baru 1. Kau mau jadi anakku juga? Kata dia gitu. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu cerita KHW Nusantara yang malam ini tiba gilirannya dari Provinsi Kepulauan Riau ya. Setelah kemarin kita membahas tentang gangguan mistis yang hampir saja menghancurkan sebuah keluarga, Wak. Malam ini aku akan kembali membahas tentang serangkaian teror yang menimpa tantenya Wawa kita. Memang ceritanya sama-sama tentang teror, Wak, tapi alur dan ending di cerita ini sangat-sangat berbeda dengan cerita sebelumnya. Korban di kisah kali ini, Wak, dulu tuh merupakan seorang gadis muda yang sangat cantik, baik hati, serta rajin sekali beribadah. Namun semenjak diganggu oleh teror mistis ini, keadaannya menjadi berubah total. Kenapa? Karena teror tersebut bukan sekedar teror kesurupan makhluk halus biasa gitu loh, Wak, bukan. Melainkan sudah di tahap menghancurkan akal sehat korban. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Salsa dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo Salsa. Sebenarnya Wak, Salsa tuh nggak ada pesan sih sama kami untuk menyamarkan semua nama di cerita ini. Tapi setelah kami pikir-pikir, aku dan tim pun memilih untuk mengganti semua nama supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan setelah kami pikir-pikir lebih bagus ya sudahlah disamarin aja. Kasian, Wak, kasian, serius. Tapi yang jelas kisah ini nyata dialami oleh keluarganya Salsa, Wak. Tepatnya dialami oleh tantenya Salsa yang bernama Tante Anis pada tahun 2009 lalu. Nah, Tante Anis ini, Wak, merupakan adik perempuan ketiga dari pihak mamanya Salsa. Dia adalah seorang gadis muda berusia awal 20 tahunan gitu lah, Wak, pada tahun itu ya, tahun 2009, yang memiliki wajah yang sangat-sangat cantik. Saking cantiknya, Wak, Tante Anis ini setiap kali dia keluar rumah tuh ada banyak sekali laki-laki di jalan yang suka menggoda Tante si Anis dengan tujuan ingin berkenalan gitu. Bahkan sempat ada peristiwa unik di mana pada saat naik transportasi umum, Wak, Tante Anis ini selalu digratisin sama supirnya. Terang-terangan abang oplet ini bilang buat perempuan secantik adek udahlah nggak usah bayar lagi kata. Nah, selain cantik, Wak, Tante Anis ini juga dikenal sebagai orang yang sangat ramah. Beliau juga baik, sopan dan sangat rajin menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun juga sunnah. Bisa dibilang perfect kali lah nak tante aku nih, kata si Salsa. Dan sejak kecil, Wak, Salsa ini memang diasuh oleh Tante Anis karena kedua orang tuanya Salsa merantau ke Singapura. Makanya hubungan Salsa sama Tante Anis ini bisa dibilang akrab kali lah, Wak. Macam udah hubungan anak sama mama kandungnya sendiri gitulah. Tante Anis pun selalu mendidik Salsa hingga dia pun berhasil menoreh banyak sekali prestasi di sekolahnya. Tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, di mana suatu hari terjadilah peristiwa tragis yang menimpa Tante Anis dan membuat dia berubah menjadi orang yang sangat-sangat asing bagi Salsa. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari pada saat si Salsa masih SD waktu itu, dia ini lagi siap-siap lah mau berangkat ke sekolah seperti biasa. Nah, jam pelajaran pertama pagi itu, Wak, merupakan kegiatan olahraga di mana para siswa diwajibkan untuk memakai baju olahraga sejak dari rumah. Nanti di sana baru diganti pakai baju biasa, tapi dari rumah harus wajib pakai baju olahraga dulu ya kan. Nah, selesai mandi ini, Salsa pun langsung mencari baju olahraga dia di lemari. Tapi anehnya seragam olahraganya si Salsa ini tiba-tiba hilang gitu aja, Wak. Biasanya pasti ada di situ ditaruh Tante Anis, waktu ditengok sama si Salsa di pagi itu nggak ada. Nah, Salsa yang udah panik pun langsung menanyakan keberadaan seragamnya ini sama Tante Anis. Tante, di mana nih seragam Salsa? Udah Tante taruh di tempat biasa situ kok, Kak. Cobalah cari baik-baik dulu. Tapi setelah dicari, Wak, kemana-mana nggak di lemari aja nih ya, seragamnya tidak juga kunjung ketemu. Nah, Salsa ini jadi makin rewel lagi karena dia hampir mau terlambat sekolah nih Nadia. Nah, Tante Anis yang ikutan panik pun akhirnya meminta waktu untuk sholat duha terlebih dahulu. Bentar ya, Tante sholat duha dulu. Barangkali setelah sholat kita bisa nemuin nih seragam kamu di mana. Sebentar, tunggu. Nah, di momen inilah, Wak, mulai ada satu kejanggalan yang sama sekali tidak bisa dipahami sama Salsa waktu itu. Aku ingat kali Nadia, selesai sholat duha itu, Tante ini duduk bersimpuh. Lama kali itu sambil berdoa. Tante bilang, ya Allah, jika memang engkau berkenan dengan takdir hamba seperti ini, tidak apa-apa. Hamba ikhlas dan ridho menjalani ini semua. Dan untukmu ya.
Aku mohon tolong jangan ganggu keponakan dan keluargaku karena aku tahu yang kau inginkan adalah diriku. Jadi tolong jauhi mereka. Aku ikhlas jika memang engkau menginginkanku. Kata Tante Anis kayak gitu, Wak. Nah di saat yang bersamaan, Wak, Salsa yang pada saat itu sedang termenung di dalam kamar mendengar perkataan si Tante Anis ini, tiba-tiba mendengar suara pintu lemari itu terbuka sendiri. Ngek gitu. Dan betapa terkejutnya Salsa, ternyata di dalam lemari itu, lemari yang baru aja terbuka sendiri itu ada seragam olahraganya si Salsa, Wak, yang tadi bilang tuh ada dalam situ. Kejadian ini sungguh-sungguh terasa janggal kali untuk aku, Nadia, karena baru pertama kalinya aku melihat barang yang hilang tiba-tiba muncul sendiri di hadapan aku. Dan anehnya lagi, baju olahraga tuh ditemukan dalam kondisi yang kusut kali gitu loh, Wak. Macam belum disetrika, macam habis dipakai, macam habis dikerunyel-kunyel gitu loh, Wak. Padahal biasanya Tante Anis selalu sudah mempersiapkan seragam aku tuh serapi mungkin, gak mungkin kayak gitu keadaan terakhirnya. Nah melihat kejanggalan itu, Salsa pun langsung memanggil Tante Anis dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Tante, sinilah Tante, tadi lemari ini terbuka sendiri, ada itu seragamnya Salsa dalam situ, kusut tapi Tan. Dan kalian tahu, Wak, setelah mendengar penjelasan Salsa, entah kenapa raut wajah Tante Anis ini langsung berubah jadi tegap. Sedetik kemudian Tante Anis bilang, Kak, malam ini kita tinggal dekat rumah Makci aja ya. Makci ini sebutan tantenya Salsa yang lain. Kita malam nih tidur kat rumah Makci aja. Oh iya, siap Tante. Dah kan? Nah dah lah tuh, singkat cerita, sepulang sekolah Salsa sama Tante Anis pun betulan, Wak, pergilah bergegas ke rumah Makci. Gak mau lagi tuh tinggal kat rumah tuh. Mereka waktu itu pergi ke sana menggunakan transportasi umum, Wak. Dan di sini lagi-lagi keanehan pun terjadi. Pada saat lagi naik oplet itu, naik angkot ini, entah kenapa semua penumpang yang ada dalam oplet itu melihat mereka dengan tatapan yang agak janggal sembari menutup hidung. Nah meskipun demikian, Wak, baik Tante Anis ataupun Salsa nggak peduli akan hal itu. Dan dibiarkan aja itu sama mereka kan. Nah sesampai di rumah Makci, mereka pun kembali lagi dibuat terkejut dengan sambutan Makci yang bilang, ya ampun wangi sekali kalian berdua hari ini, pakai parfum apa? Kata Makci. Kami tak pakai parfum apa-apa pun. Mungkin bawa pewangi baju nih Makci, soalnya Anis kalau memang cuci baju selalu kasih banyak pewangi, kata Tante Anis. Emangnya ada ya pewangi pakaian yang baunya bunga melati? Soalnya bau kalian ini ingat kali dari akak ke atas dah tercium dah. Makanya akak langsung buru-buru buka pintu. Akak kira ada siapa. Nah di momen inilah, Wak, Tante Anis pun udah ngerasa apa tuh? Nah di momen ini Tante Anis sudah ngerasa nggak enak, Wak. Dari situ Tante Anis berpikir bau itulah yang kemungkinan membuat para penumpang angkot tadi menatap mereka dengan tatapan aneh. Oh, bau melati mereka berarti dari tadi. Tapi ya udahlah, kan disingkirkan aja tuh pikiran itu. Nah singkat cerita, Makci pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka ngobrol-ngobrol lah sebentar sampai azan Isya berkumandang. Nah setelah sholat Isya, Wak, Salsa pun langsung mengajak Tante Anis ke kamar nih untuk tidur. Gak lupa Salsa juga minta dibacakan kisah-kisah Rasul nih sama Tante Anis. Dan kegiatan ini juga merupakan ritual wajib mereka berdua sebelum memejamkan mata. Nah selesai membacakan kisah-kisah Nabi ini, Wak, Tante Anis pun berbaring menghadap ke arahnya si Salsa. Aduh aku di sini nggak tega kali. Gak lama kemudian si Tante Anis nih ngomong kayak gini, Salsa belajar yang rajin nih nak, biar nanti engkau jadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain. Salsa juga harus selalu baik ya sama orang ya nak ya, kata si Tante Anis ini. Dan kalimat itu, Wak, entah kenapa kerasa janggal kali buat aku, Nadia, kata si Salsa. Karena nggak biasa Tante Anis tuh mengucapkan nasihat sedalam itu untuk aku. Mana aku masih kecil pula tuh, masih SD loh aku. Dan betul aja, Wak, tanpa Salsa sadari kalimat tersebut adalah percakapan terakhir normalnya Tante Anis. Karena setelah itu Tante Anis berubah menjadi sosok yang betul-betul berbeda, Wak. Betul. Nah singkat cerita, malam pun berlalu dengan tenang, Wak. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Salsa dikejutkan dengan suara tendangan pintu yang kencang kali. Puh! Gitu kan. Nah di saat yang bersamaan wajah Tante Anis ini yang ada di sebelah Salsa berubah jadi pucat. Dan tidak lama kemudian Tante Anis bilang, maaf Salsa, tadi ada cahaya putih masuk ke kamar. Makanya Tante tendang pintunya, bentar dulu lagi gergaji. Nah ada cahaya putih masuk ke kamar, makanya si Tante nendang pintu. Itu kata Tante Anis kan. Maaf ya nak ya, kebangun ya kamu ya. Udah kamu tidurlah lagi, kata si Tante Anis. Dan Salsa pun coba mengangguk kecil dan kembali tertidur pulas lagi. Singkat cerita, Wak, keesokan paginya Pak Ci, suaminya Mak Ci ini datanglah dari kebun dengan membawa beberapa tandan pisang, tahu kalian kan. Nah, Pak Ci pun menyuguhkanlah pisang tersebut di ruang tamu untuk dikonsumsi bersama. Dan di saat Salsa mengambil satu buah pisang, Wak, Tante Anis secara tiba-tiba
dipukulnya tangannya si Salsa. Dia bilang, jangan dimakan, gak boleh, itu haram katanya. Nah Pak Cia mendengar itu langsung menyela, haram dari mana nih? Segini kan pisang. Bukan, itu bukan pisang, itu jantung anak bayi. Jangan sampai kalian makan makanan itu ya, kata Tante Anis. Wah, nah jawaban Tante Anis itu langsung membuat seisi rumah kaget bukan kepalang. Karena jelas-jelas yang ada di depan mereka tuh buah pisang, bukan jantung bayi. Nah belum sempat memahami kejanggalan itu, mereka pun kembali lagi dibuat terkejut oleh Tante Anis yang tiba-tiba menjerit histeris. Beberapa detik kemudian jeritan itu berubah menjadi tangisan yang sangat kencang. Dan di momen ini mereka langsung sadar kalau Tante Anis ternyata kesurupan. Tanpa berlama-lama Pak Cik pun langsung membacakan doa-doa untuk menyadarkan Tante Anis. Tapi sayangnya usaha tersebut tidak mempan, Wak. Tante Anis terus tuh menjerit histeris macam orang kesetanan. Gak kehabisan akal, akhirnya Mak Cik pun mengambil sisa air zam-zam, untungnya masih ada tuh di rumah Nat, dan mengusapkannya ke wajah Tante Anis. Beberapa detik setelahnya Tante Anis pun langsung jatuh pingsan. Nah di momen ini Tante Anis tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat-sangat lama. Gak lama kali lah, Wak. Berjam-jam lah gitu. Tapi kan macam kok lama kali gak sadar-sadar nih. Dari pagi loh ini kan. Nah karena khawatir terjadi apa-apa, Mak Cik pun memanggil kiai kenalannya untuk menyadarkan Tante Anis, Wak. Tepat di saat azan maghrib berkumandang, barulah Tante Anis ini kembali bisa sadar. Sebelum si kiai ini datang, Wak. Baru tuh gak lama kemudian kiai yang tadi sempat ditelepon sama Mak Cik itu baru nyampe tuh di rumahnya siapa si Tante Mak Cik. Dan saat melihat Tante Anis, Wak, kiai tersebut tiba-tiba berkata, ini saya sarankan untuk dia diruqyah aja. Karena sepertinya ada yang jahil ini, ada yang ngirimin dia jin. Dan gak cuma satu jin, melainkan ada beberapa jin yang kekuatannya sangat besar lagi bersarang di tubuhnya si Anis ini. Mendengar hal itu, Wak, pihak keluarga pun langsung ya udah mengangguk setuju aja. Nah di malam itu juga ruqyah terhadap Tante Anis dilakukan. Tante Anis diminta untuk memakai mukena dan kaos kaki serta berwudu terlebih dahulu. Sedangkan Pak Kiai juga udah siap nih, Wak, dengan memakai sarung tangan. Hal ini bertujuan supaya Tante Anis tidak bersentuhan langsung nih dengan tangannya Pak Kiai yang memang bukan muhrimnya gitu ya. Pada saat ruqyah ini berlangsung, Wak, Tante Anis ini nggak bereaksi apa-apa pertamanya. Beliau baik-baik aja. Tapi tidak lama kemudian Tante Anis tiba-tiba menjerit macam orang kepanasan, Wak. Wah! Kata dia. Jeritan itu juga kemudian diikuti dengan suara tertawa khas suara laki-laki, tapi Wak yang keluar tuh suara laki-laki. Nah dia bukan suara tantaku. Dan kalian tahu sosok itu pun setelah dia ketawa dia bilang apa? Woi, bacaan Quran kau tuh salah. Aku nih lebih hafal, lebih pandai daripada engkau lagi. Aku ajarin aja kau, mau? Katanya gitu. Nah mendengar pernyataan itu Pak Kiai pun dengan tenang langsung menjawab, sesungguhnya derajatku lebih tinggi daripada kalian. Siapa yang mengutus kalian ke sini? Di bagian tubuh mana kalian tinggal? Wah, majikan kami menyuruh kami untuk menemani perempuan ini selamanya. Dan kami tidak akan melepaskannya. Kamu tidak perlu tahu di mana kami tinggal, kata si hantu nih kan. Nah merasa dirinya ditantang, Pak Kiai pun jadi semakin keras lagi membacakan ayat-ayat Al-Quran, Wak, sambil meraba beberapa bagian tubuh yang diduga menjadi sarangnya makhluk-makhluk tersebut. Pada saat Kiai memegang leher Tante Anis, Wak, Pak Kiai melakukan gerakan macam memotong gitu dengan menggunakan Al-Quran. Dan di saat itu pula sosok yang merasuki Tante Anis ini baru udah berteriak sekencang-kencangnya kan. Dan sosok itu pun memohon ampun sambil berkata, tolong maafkan kami, tolong selesaikan ini, kami diperintahkan oleh seseorang untuk menyakiti perempuan ini, tapi kami sudah berjanji tidak akan mengatakan siapa orang itu, tolong sudahi ini semua, kata dia. Nah Pak Kiai yang mendengar itu pun terus berupaya mengulang pertanyaan yang sama, siapa yang udah ngutus kau ke sini? Tapi sayangnya sosok tersebut tetap bungkam, kami sudah berjanji tidak membukakan ini, kata nggak mau membocorkan, mereka sama sekali tidak mau membocorkan siapa gerangan yang sudah menyuruh mereka mengganggu si Tante Anis. Dan meskipun belum mendapatkan informasi tentang pelaku, Wak, setidaknya kondisi Tante Anis malam itu sudah berangsur-angsur membaik. Oleh karena itu setelah ruqyah selesai, Pak Kiai pun berpamitan pulang. Dan singkat cerita, Wak, sejak Tante Anis ini dirasuki oleh sosok-sosok itu, sejak itu pula Tante Anis jadi sering kali kerasukan, Wak. Tante Anis ini suka berbicara sendiri, dia suka tertawa sendiri, bahkan sering menangis dia. Menangis tanpa sebab, menangis sendiri, tiba-tiba nangis dia. Dan kejadian ini pun terus berlangsung hingga orang tua Salsa yang tadinya merantau di Singapura memutuskan untuk balik kampung ke Tanjung Pinang. Pihak keluarga juga berikhtiar mengobati Tante Anis dengan mendatangi berbagai macam pengobatan medis maupun juga alternatif. Tapi sayangnya, Wak, semua upaya
itu belum membuahkan hasil sama sekali. Teror yang menimpa Tante Anis ini secara perlahan berdampak ke perekonomian keluarga Kunat. Kakek sama neneknya Salsa bahkan sampai harus menjual mobil dan beberapa kebun demi kesembuhannya Tante Anis. Dan gak cukup sampai di situ aja, Salsa juga mengalami dampak atas sakitnya Tante Anis nih, tau Glenn. Dia jadi sering gak masuk sekolah, Wak, karena ya dia mau menemani Tante Anis ini berobat gitu. Udah sayang kali deh sama Tante Anis. Penderitaannya Tante Anis ini nggak berlangsung bentar, Wak, bertahun-tahun, sampai 2 tahun kemudian nih ada seorang tamu khusus dari daerah Buton bernama Pak Salman, Wak. Nah, beliau ini merupakan orang pintar yang juga cukup terkenal dalam membereskan hal-hal goib. Kehadiran Pak Salman pun disambut dengan baik oleh keluarganya Tante Anis. Kakek dan nenek pun langsunglah menceritakan awal mula kenapa Tante Anis ini sakit hingga kisah pengobatannya yang tidak kunjung membuahkan hasil. Mendengar hal itu, Pak Salman pun langsung merasa iba dan berniat untuk menyembuhkan Tante Anis. Pada saat itu juga Pak Salman langsung meminta diambilkan sebuah baskom berisi air serta 1 keping koin uang logam. Kemudian Pak Salman pun langsung memasukkan koin tersebut ke dalam baskom tadi kan, plung. Dan di situ beliau juga berkata bahwa koin itu akan menunjukkan lokasi di mana pusat gangguan terhadap Tante Anis ini berasal. Dicemplungkan kan, tung gitu. Tak kayak gimana lah caranya, Wak, ya, tapi yang jelas pada saat itu mereka pun berkeliling rumah ini sambil mencari lokasi yang dimaksud. Pada saat memasuki kamarnya Tante Anis, Wak, Pak Salman tiba-tiba berhenti dan tangannya Pak Salman ini langsung menunjuk ke atas lemari seolah mengisyaratkan ada sesuatu di dalam sana. Dia bawa kan, masuk kamar. Katanya tanpa berlama-lama bapaknya Salsa pun langsunglah memanjat lemari tersebut dan menemukan ada sebuah koper, Wak. Waktu si Om buka koper itu nggak ada apa-apa, kosong. Nah, di sisi lain entah kenapa Salsa tiba-tiba ngerasa ngantuk dia. Dia pun memisahkan diri dari orang-orang tersebut dan pergi ke kamarnya sendiri untuk tidur siang nih, Wak. Nah, pas terbangun dari tidur siangnya, alangkah kagetnya si Salsa ketika dia mendapati dirinya berada di ruang tamu di pangkuan ibunya dengan dikelilingi keluarganya yang menangis khawatir. Kok bisa? Bukannya dia tadi masuk ke dalam kamarnya sendiri buat tidur siang, Nadia? Memang betul. Tapi ternyata ceritanya, Wak, pas Salsa ini merasa ngantuk berat itu kan dia masuk dalam kamar ya, tuh. Ternyata secara tidak sadar dia menunjuk ke sela-sela lemari sambil bilang, itu ada di sana, kata, di sana barangnya. Dan gak lama setelah dia ngomong kayak itu, pingsan si Salsa nih. Dan setelah dicek, Wak, ternyata memang betul. Barang yang dimaksud sama Pak Salman itu ada di lokasi yang ditunjuk sama si Salsa. Barang tersebut berupa gumpalan kain kafan yang berwarna coklat yang memang sudah dalam keadaan kotor gitu loh, bercampur tanah. Nah, mendapati Salsa yang sudah siuman, Pak Salman pun langsung ngomong nih sama si Salsa, kamu sayang kali ya sama tantemu ya, nak ya. Jaga dirimu baik-baik ya, nak ya. Sekarang kita lihat baik-baik apa isi bungkusan ini, kata Pak Salman. Dan pada saat dibuka, Wak, kalian tahu isinya apa? Kain kafan tersebut berisi paku, silet, tanah kuburan berwarna coklat, pekat gitulah. Serta ada rambut dan kuku manusia di dalamnya. Nah, penemuan itu sontak langsung membuat keluarganya si Salsa ini heran sekaligus juga ketakutan lah, Wak. Kenapa nih, astagfirullahaladzim, memang betul berarti dia dibuat-buat orang nih. Melihat ekspresi keluarga Tante Anis, Pak Salman pun lanjut langsung berkata lagi, ini kayaknya ada yang gak suka sama keluarga kalian, terutama sama Anis. Makanya dia ini susah disembuhkan. Kalau mau ngobatin Anis ini memang harus hati-hati karena taruhannya nyawa. Tapi kalian gak usah khawatir, insya Allah akan saya bantu semampunya, kata Pak Salman kan. Dan Pak Salman juga berkata kalau gumpalan rambut dan kuku di kain kafan itu memang merupakan milik Tante Anis yang sengaja diambil oleh suruhan-suruhannya si pelaku. Berarti bisa jadi itu orang terdekat tuh Nadia. Pertamanya Wak juga mikir kayak gitu, Wak, tapi epicnya di sini suruhan si pelaku itu berupa sosok tak kasat mata, Wak. Bukan orang, tapi ada juga ini suruhannya yang berupa manusia yang diduga cukup dekat sama Tante Anis. Ada suruhan jadi-jadian, ada suruhan betulan. Ada yang kasat mata, ada yang manusia betulan nih. Tapi sayangnya di situ Pak Salman sendiri tidak tahu siapa orang tersebut, Wak. Meskipun demikian, Pak Salman terus meyakinkan keluarga Tante Anis bahwa udah kalian semua tenang aja, doa diperbanyak, semoga semua baik-baik saja. Dan sebelum pulang, Pak Salman pun memberikan segelas air doa yang diminumkan kepada Tante Anis. Dan minum nih ya, habisin, nanti beberapa hari lagi saya kembali lagi ke sini. Pamit lah kan, Pak Salman balik. Tapi sayangnya harapan kesembuhan Tante Anis terasa semakin jauh, Wak.
Karena tidak lama setelah itu ada satu tragedi tragis yang menimpa Pak Salman. Di mana tepat 1 hari setelah Pak Salman pulang dari rumahnya Tante Anis, Mama Salsa tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Dan ketika diangkat, rupanya panggilan itu berasal dari kerabatnya Pak Salman. Dan kalian tahu, kerabat beliau mengabarkan kalau pagi tadi Pak Salman ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Meninggal Pak Salman 1 hari setelah pulang dari rumahnya Tante Anis. Pihak keluarga Pak Salman sendiri tidak tahu nih apa penyebab kematian Pak Salman. Karena Pak Salman ini memang sehat-sehat aja kok sebelumnya. Beliau tidak mengidap penyakit apapun, Wak. Mendengar kabar mengejutkan itu, nenek, mamanya Salsa langsung bergegas menuju ke rumah Pak Salman untuk melayat. Sebenarnya sampai sini pun keluarga Salsa ini jadi ngerasa nggak enak hati gitu, Wak. Mereka berpikir kematiannya Pak Salman ini ada hubungannya dengan pengobatan Tante Anis. Jadi nggak enak hati lah, Wak. Kalian lah coba jadi posisinya si Salsa waktu itu kan. Keluarga Salsa terutama tuh. Baru balik dari tempat kami ngobatin orang sakit, meninggal bapak tuh. Tapi untungnya pada saat itu mereka berusaha untuk menepis anggapan itu dan menganggap bahwa kematiannya Pak Salman merupakan suratan takdir. Dan dari sini semenjak Pak Salman meninggal dunia, otomatis pengobatan Tante Anis juga berhenti sementara lah kan, Wak. Semakin hari kondisi Tante Anis pun makin parah lagi. Walaupun kain kafan yang dianggap pusat gangguan teror itu udah dibuang nih, udah dibakar, ya rupanya hal itu nggak berarti apa-apa, Wak. Setiap hari Tante Anis ini masih terus kesurupan, dan waktu sadar pun ada yang ngomongnya ngelantur. Puncaknya pernah nih pada suatu kali pada saat si Salsa ini duduk bersantai sambil mendengarkan musik India. Aduh, ini merinding aku di sini, Wak. Lagi di setel kan lagu India sama si Salsa ini. Tiba-tiba aja Tante Anis ini berjoget sambil cekikikan gitu, Wak. Dan lagi-lagi berjoget, abis itu dia berlari gitu tepat ke hadapannya si Salsa. Waktu udah berlari ke depan si Salsa, bukan lanjut joget lagi. Kalian tahu si Tante Anis langsung memeragakan gerakan seperti sedang menggendong bayi sambil berkata dingin, ini anakku baru 1. Kau mau jadi anakku juga? Kata dia gitu. Perinding gak kalian, Pak? Belum sempat aku jawab nih, kata si Salsa. Belum sempat aku jawab, nah dia Tante Anis ini langsung pergi gitu aja. Sambil dia ketawa-ketawa, habis itu dia berjoget-joget lagi. Kebayang gak kalian? Lagi putar India, tiba-tiba berjoget si Tante tuh. Berlari tiba-tiba depan kalian, gendong bayi. Habis itu pergi lagi, ketawa joget-joget lagi. Ya Allah! Melihat keganjilan itu, Salsa langsung merinding sebadan-badan. Sama, aku aja terbayang langsung, Masya Allah. Ya Allah. Si gangguan itu gak hantu menyeramkan, tapi ini kayak gitulah, Wak. Sedih juga sama orang yang kita sayang kayak gitu kelakuannya. Dan gak cukup sampai di situ aja, Wak. Di suatu malam Jumat, Salsa, mamanya dan juga Tante Anis ini kan lagi beristirahat lagi tuh kan di kamar yang sama. Nah, ceritanya malam itu Tante Anis ini udah tidur duluan, Wak. Jadi cuman Salsa sama mamanya yang masih ngobrol dalam kamar itu. Nah, pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba mamanya Salsa ini bilang, Kak, lihat cahaya putih yang masuk dari gudang ke sini nggak, Kak? Kata si Mama. Enggak, Mas, Salsa nggak lihat apa-apa, kata. Dan nggak lama kemudian, Wak, kalian tahu terdengar suara goli. Goli ini apa? Kelereng kan, macam goli dimasukkan ke dalam botol. Ting gitu kan, agak kencang suaranya tuh. Dan kalian tahu waktu ting bunyi itu kan, secara tiba-tiba Tante Anis kan udah tidur duluan tuh, langsung terduduk tegak, Wak, dengan kepala menunduk sambil terus menangis histeris. Dan sedetik kemudian tangisan itu berubah menjadi suara tertawa. Seram kali. Nggak boleh aku praktekkan. Tanpa berlama-lama, Salsa dan mamanya pun langsung membaca ayat suci berkali-kali, Wak. Tapi sayangnya bacaan itu sama sekali nggak mempan sama Tante Anis. Tante Anis justru semakin ketawa kencang, matanya makin melotot. Dan mamanya Salsa yang udah nggak tahan lagi akhirnya menyiram segelas air ke kepalanya Tante Anis. Dan di momen itu juga Tante Anis langsung mendadak pingsan. Teror yang menimpa Tante Anis ini, Wak, lama-kelamaan langsung membuat keluarganya Tante Anis ini jadi putus asa. Mereka sudah kehabisan akal harus mengobati Tante Anis dengan cara apa lagi nih supaya Tante Anis bisa balik lagi seperti sedia kala. Ini apa lagi yang harus kita lakukan nih? Semuanya udah kita lakukan tapi enggak juga berubah-ubah siapa ini Tante Anis nih. Sampailah nggak lama kemudian, Wak, ada nih seorang kerabat yang menyarankan supaya Tante Anis ini dibawa ke suatu pondok pesantren untuk diobati. Dah, pergilah lagi mereka sekeluarga ke sana, Wak. Dan seorang kiai yang ada di pesantren itu pun memberikan sebuah nasihat, yaitu pihak keluarga harus menikahkan Tante Anis dengan seorang
seorang laki-laki baik. Hanya dengan cara itulah Tante Anis ini akan kembali sembuh seperti semula, kata Kiai ini. Dah singkat cerita, nenek pun akhirnya menjodohkan Wak Tante Anis dengan seorang laki-laki asing. By the way, asing ini bukan bule Wak ya. Laki-laki asing ini maksudnya Tante Anis sendiri nggak kenal sama sekali loh sama orang ini gitu. Nah dinikahkan nih kan. Awalnya pernikahan mereka baik-baik aja Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, Tante Anis ini justru diperlakukan dengan sangat buruk sama suaminya. Suami ini nggak segan-segan melakukan kekerasan fisik gitu loh sama Tante Anis. Bahkan suami ini juga sering ngatain Tante Anis ini dengan kata-kata kasar. Perempuan gila, kau nggak sudi aku sama kau kayak gitulah, kasar kali pokoknya Nat. Nah perlakuan jahat macam itu ya jelas memperburuk kondisi mental Tante Anis lah Wak ya kan. Dan karena pernikahan ini gagal menjadi solusi, akhirnya pihak keluarga pun menyarankan mereka untuk bercerai. Dan setelah bercerai, apakah kondisi Tante Anis membaik Wak? Sayangnya belum. Pihak keluarga masih terus berikhtiar menjalani pengobatan untuk kesembuhannya Tante Anis. Dan kabar ini pun akhirnya kemudian terdengar Wak di telinga mantan pacarnya Tante Anis. Semasa Tante Anis masih sehat dulu, namanya Om Raffi. Nah kebetulan pula keluarganya Om Raffi ini juga ikut prihatin sama kondisinya Tante Anis Wak. Akhirnya mereka menawari agar Tante Anis ini dibawa berobat ke salah seorang kenalannya yang ada di Batam. Dan keluarga Tante Anis pun dipersilakan untuk menginap di rumahnya Om Raffi yang berada di pinggir pantai selama masa pengobatan ini berlangsung. Baik kali Om Raffi ini. Dah tuh, pigilah kan mereka semua ke Batam nih. Nah awalnya Wak, lagi-lagi semua pun berjalan lancar-lancar aja. Tapi pas menjelang malam, menjelang tengah malamnya, tiba-tiba mamanya Salsa tidak mendapati Tante Anis ada di dalam kamarnya. Ngilang Tante Anis nih Wak. Langsung heboh lah seisi rumah. Woi Anis hilang, Anis hilang. Nah mereka pun berusaha mencari Tante Anis kemana-mana tapi belum juga ketemu. Dan pada saat sedang berkeliling ini, Om Raffi tiba-tiba mendengar ada suara seorang wanita yang sedang bersenandung kecil sambil tertawa riang. Kayak gitulah kan. Om Raffi pun langsung menghampiri asal suara itu dan ternyata suara tersebut adalah suaranya Tante Anis yang sedang duduk di tangga sebuah pantai yang langsung menghadap ke laut lepas. Melihat kejadian itu, Om Raffi dan keluarganya Tante Anis ini pun langsung menarik paksa dan membawa Tante Anis ini balik lagi ke rumah Om Raffi. Dan singkat cerita, karena pihak keluarga ini merasa kejadian itu membahayakan nyawanya Tante Anis, akhirnya Tante Anis pun dibawa balik lagi nih ke Tanjung Pinang. Dan sejak kejadian aneh di Batam itu, Wak, Tante Anis masih terus menjalani pengobatan. Pihak keluarga juga sempat membawa Tante Anis ini ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi, tapi rupanya pengobatan medis juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan gitu loh, Wak. Kondisi Tante Anis ini justru semakin memprihatinkan. Nadia badannya jadi makin kurus. Tante Anis sering nangis sampai matanya sembab kali. Bahkan nih, Wak, ya, Tante Anis juga sering mengamuk hebat sehingga harus diikat oleh para suster yang ada di situ. Nah, pihak keluarga yang nggak tega pun akhirnya memutuskan untuk membawa Tante Anis pulang dan dirawat di rumah mereka sendiri. Tante Anis juga pernah dibawa berobat hingga ke Singapura, ke Malaysia, udah, tapi sayangnya hasilnya nihil, Wak. Bahkan pernah nih, Wak, pada suatu kejadian kata si Salsa, ketika Tante Anis ini berada di Singapura, Tante Anis ini tiba-tiba bersenandung di depan cermin gitu loh sambil memakai baju kurung berwarna putih sembari menyisir rambutnya. Habis itu dia ketawa-ketawa gitu, Nat. Nah, karena takut akhirnya Mama Salsa pun menelpon seorang kenalannya yang dianggap bisa mengobati Tante Anis kan. Dan kalian tahu, orang yang ada di Singapura itu bilang kalau sulit sekali untuk menyembuhkan Tante Anis. Anis hanya bisa sembuh kalau dia sudah meninggal dunia. Karena memang dari awal niat si pelaku ini adalah membuat Tante Anis ini tersiksa hingga akhir hayatnya, kata orang. Dan sampai saat ini, Wak, Tante Anis masih dirawat oleh keluarganya Salsa di salah satu kota di Sumatera, yaitu di Palembang. Tapi sayangnya keadaan Tante Anis sampai sekarang masih belum juga sembuh, Wak. Tante ini masih suka ngamuk hebat dan tidak jarang menyakiti keluarganya sendiri. Bahkan nih, Wak, yang menurut ceritanya Salsa, pernah pada suatu kali Tante Anis ini pergi, dia keluar rumah di bawah air hujan dengan kondisi, mohon maaf, tanpa busana sama sekali keliling komplek. Untunglah waktu itu ada bapak-bapak nggak dikenal sigap diselimutinnya badannya si Tante Anis ini dan langsung diantarkan Tante Anis balik ke rumah. Belasan tahun dihantui teror tanpa henti, beberapa kiai pun beranggapan kalau jin yang mengganggu Tante Anis ini sudah melekat dan mendarah daging di dalam tubuhnya Tante Anis, Wak. Macam benalu yang udah terlanjur menggerogoti inangnya gitu loh, Astagfirullahaladzim, kasihan. Dan informasi terbaru dari Salsa nih, Wak, ya, dukun yang menjadi perantara pelaku nih, kabarnya sudah meninggal dunia.
Dukun yang jadi perantara, dukun yang disuruh-suruh sama si pelaku ini udah meninggal dunia, sehingga sulit sekali untuk menyembuhkan Tante Anis. Dan terlepas dari anggapan banyak orang tentang Tante Anis, Salsa sebagai keponakan pantang menyerah gitu aja, Wak. Dimana kalian tahu saat ini dia berkuliah ngambil jurusan psikologi dengan tujuan yang sangat-sangat mulia, yaitu ingin memulihkan kondisi mental Tante Anis. Masya Allah, terharu kali ya, Wak. Setiap kali Salsa mengunjungi Tante Anis, Salsa selalu ngajak ngobrol, walaupun yang cuma direspon dengan sebuah tatapan kosong kayak gitu. Ya Allah, kasihan ya. Dan gak jarang juga Tante Anis ini merespon pernyataannya si Salsa ini dengan amukan, kadang dipukul lah kunatnya kayak gitulah. Tapi meskipun demikian, Wak, Salsa tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk memahami kondisi Tante Anis dengan harapan suatu saat tanteku pasti bakal sehat seperti semula. Kita doakanlah sama-sama, Wak, ya. Semoga Salsa bisa menjalani kuliahnya dengan lancar sampai lulus tanpa kendala yang berarti. Dan meskipun memang terdengar sulit, tapi selama Allah berkehendak dengan kun fayakunnya, bukan tidak mungkin Allah akan mengabulkan kesembuhan Tante Anis. Wallahu alam bishawab. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Tante Anis. Sebuah cerita yang bikin aku sedih sekaligus juga nggak habis pikir. Lagi-lagi kok bisa ada orang sejahat itu sama Tante Anis ya. Memang Tante Anis ini salah apa? Sesakit hati itukah kau? Kita nggak bisa asal judging aja kalau Tante Anis yang salah, Wak, ya. Karena kita nggak tahu nih cerita asal itu gimana. Bisa jadi si pelakunya cuma iri hati, busuk hati, dia nggak dapat apa yang dia mau. Itu yang dibuat main pakai jalan pintas, pakai jalan pengecut gitu kan. Senang-senang lah kau sekarang, senang-senang lah kau, nanti kau tengok. Udah jadi budak setan kan kau, nanti kau mati kau tengok lah tuh nanti. Kau nanti merangkak-rangkak terseok-seok kau cari Tante Anis ke akhirat itu buat minta maaf. Padan muka kau. Udah lah lagi weh. Tapi walaupun udah diginiin ini, aku suka ya masih Salsa nih. Melalui cerita ini Salsa juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila Tante Anis pernah melakukan kesalahan semasa hidupnya yang membuat si pelaku ini menyimpan dendam. Kita doakan sama-sama semoga Tante Anis dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kau sebenarnya dimanapun kau sekarang sedang berada, semoga kau tobat ya, minta ampun, minta maaf selagi masih bernapas kau tuh. Oke lah, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.